Selamat datang di Minoritas Kuadrat bersama saya Handi Heraldo, seseorang yang sudah mewawancarai orang yang punya pacar Australia. Orang yang punya pacar di Apa? Australia. Beda loh, pacar orang Australia sama pacar orang di Australia itu beda. Siapa tahu Zimbabwe di Australia itu orang di Australia. Kok kamu tahu aku udah punya pacar di Australia? Bisa cek di episode sebelumnya ya, di bawah ya. Emang Anda sudah wawancara gimana, Pak? Loh kan kemarin ada itu di episode sebelumnya. Oh iya. Linknya saya nanti kasih di bawah ya. Iya. Oke. Perkenalkan dulu dong. Saya ada Ilo, ada Arfan, dan tidak ada Rodri. Yeay. Ya, Rodri tidak ada. Tiba-tiba Rodri nih 2 minggu ini sibuk sekali ya. Iya. Dia mengingat pekerjaan dia adalah sebuah tanggung jawab besar ya. Kalau bagi ketahanan pangan Indonesia ya. Kalau dia sakit, memang nggak bisa ditinggalkan. Dia sakit, Indomie pasokan Surabaya selesai. Habis. Selesai. Orang satu kota nggak ada yang makan Indomie. Nggak ada. Indomie, saus tomat ABC, susu bir brand, es krim balls itu selesai semua. Habis semua. Nggak ada semua. Jadi harap dimaklumi kalau dia nggak ikut podcast kali ini karena peran dia sangat penting untuk dia menjadi nusa dan bangsa. Iya betul. Dia di garda terdepan. Betul. Aku dengar malah kalau nggak salah Rodri ini jadi jadi penasehat Menteri Perdagangan malah sekarang. Dagang apa dulu, Pak? Dagang mie goreng tetap. Ya ampun. Oke, diperkenalkan dong. Siapa? Ini jauh banget loh ini. Baru kali ini kita podcast sama orang jauh. Pertama kali kita ini Go internasional sama Go internasional ya. Waduh, luar biasa ini. Iya. Bintang tamu kita adalah Yosefa Agung. Ya, tepuk tangan dulu dong. Yosefa Agung. Ini aku manggilnya apa ini? Yosefa, Agung, atau Sayang? Yosefa. Guyonan bapak-bapak. Manggil Seva. Aku lebih suka manggil Agung aja sih kayaknya. Agung. Aku kebayangnya pianis, Pak, kalau Agung. Hah? Agung? Ada lah. Oke, Yosefa aja ya, namanya kita lebih kenal Yosefa. Kenalin dia dulu Han, siapa dia? Yosefa ini kerja di Australia, sekarang kena lockdown udah itu aja. Kasihan ya. Emang di sana juga separah di Indonesia? Duluan kami. Cuma pemerintah di sini sigap. Jadi udah 2 bulan yang lalu lockdown, dari 2 bulan yang lalu. Sekarang udah mulai buka, udah mulai aktivitas. Oh iya. Kalau memang pemerintah Indonesia tidak sigap aja. Gimana? Indonesia tidak sigap aja memang. Terlalu meremehkan kan. Indonesia. Nggak usah dibela. Memang itu kenyataan. Memang. Oh jadi 2 bulan lalu, tapi lockdownnya sudah dimatikan nggak? Sudah dimatikan. Sudah di? Mulai. Bukan. Sudah selesai. Kayak Cina itu loh. Selesainya pelan-pelan di sini bertahap. Kayak dari tanggal 1 Mei itu baru dibuka kemarin khusus untuk pergi ke park kayak jogging, pergi belanja yang mulai rame-rame. Terus habis itu nanti tanggal 3 tanggal 5 baru mulai kafe-kafe dibuka. Nanti ada tanggal 15 baru mulai yang lain gitu. Mulai. Sebentar. Ya, berarti lockdown ya? Lockdown. Berarti kemarin sempat nggak boleh kemana-mana dong? Nggak kemana-mana. Diceritain kompensasinya apa aja yang didapat waktu lockdown di Australia? Jangan kaget, Pak. Iya. Jadi waktu lockdown di Australia, kalau kita ini permanent resident atau enggak citizen, penduduk tetap atau penduduk yang udah dapat card bisa tinggal di sini. Yosefa apa nih? Biar aku tahu dulu background-nya.
Kalau aku cuma working holiday visa, cuma liburan sambil kerja gitu. Nanti mau ganti visa, gak usah dibahas itu. Nah, jadi waktu awal-awal lockdown, si government ini ngasih jatah ke setiap orang yang tadi itu, citizen sama PR, sejumlah pertama kali $770 sampai $1.100. Itu sekitar 11 juta lah per minggu. Per minggu, Pak. Jadi kalian diam di rumah dapat 11 juta seminggu. 11 gitu. juta. Oke, pertanyaanku sebentar. Kalau begitu pertanyaanku cuma satu. Belum selesai. Oke, diselesai dulu deh. Karena pertanyaanku itu nanti di endingnya itu harus ada selesai dulu. Lanjut. Iya. Kurang lebih 11 juta per minggu ya. 11 juta per minggu hanya untuk makan kalian ya. Makan kalian. Sama ini cuma makan doang. Iya, makan doang. Makan paling sama bensin apa sih yang biar diam di rumah gitu. Terus kalian nanti bisa claim superannuation early. Itu superannuation dana pensiun. Setiap orang di sini mereka punya dana pensiun. Kayak aku pun punya dana pensiun di sini. Jadi kita bisa claim maksimal 10.000 atau 100 juta. Hanya untuk mengcover bill kita waktu ini corona ini. COVID. Kamu hanya COVID ini sampai bulan Juni kayaknya kalian bisa ngeklaim. Terus kalian bisa ngeklaim itu asal penghasilan kalian di bawah $1.500 satu minggu. $1.500 itu 15 jutaan lah, kurang lebih 14,5 15 juta satu minggu. Kalau gaji kalian kurang dari itu, kalian bisa claim superannuation early. Nah, kalau kalian nggak kerja sama sekali, kalian boleh claim 100 juta. Jadi kalian dapat Centerlink, yang pertama tadi namanya Centerlink, yang 11 juta satu minggu itu Centerlink, udah dapat 11 juta, bisa ngeklaim 100 juta lagi. Mau nggak lockdown di sini? Oke, saya berangkat ke Australia. Iya, silahkan. Tapi lockdownnya udah selesai, Pak. Tapi lockdownnya udah selesai tapi ya. Iya, udah mau kelar. Nah, itulah sebabnya kenapa Indonesia nggak berani lockdown, Pak. Karena Indonesia belum mampu kayak gitu. Iya, betul. Kan ada orang bilang saya sih nggak peduli tadi kalau mau pelihara burung, taruh burung di sangkar nggak boleh keluar, harus kasih makan. Nah, Indonesia belum mampu. Benar. Tapi kalian jangan kaget nominalnya karena pengeluaran di sini juga besar. Kayak ngerent tuh misalnya tinggal tinggal satu minggu. Kira-kira seminggu bisa habis berapa tuh? Kan dapatnya kan sekitar 11 juta satu minggu. Seminggu habis berapa kira-kira? Seminggu ngeren itu minimal ngeren itu $150, $1.500.000 seminggu. Jadi ada yang $200 tergantung kalian daerah mana, jenis fasilitasnya apa gitu. Nah, kalau di situ kan udah kelihatan $1.500.000 sama makan kalian paling 1 juta sampai 2 juta kalau cewek ya. Kalau cowok kan nggak ngerti ya, mungkin makannya lebih. Mungkin ya kalian ngabisin separuh dari 1.100 lah. 5.000. Wow, ngasihnya pun nggak pas-pasan ya. Ngasihnya itu lebih. Ngasihnya double. Itu jadi lebih ke arah banyak tabungan ya akhirnya ya, Pak ya. Setelah corona makin makmur ya, Pak ya. Tapi emang mereka kehilangan pekerjaan loh. Mereka total yang kehilangan kerja itu emang kayak dipecat gitu. Jadi kalian nggak bisa bilang, bisa balik ke company lama nih, gitu kan. Nggak kayak gitu, ya udah. Karena mau usaha apa nggak bisa. Betul. Lockdown itu kan militer yang jaga, maksudnya benar-benar serius. Benar. Wah, aku tahu kenapa Indonesia nggak kayak gitu. Ya, Mak. Kalau kayak gitu, orang-orang udah nggak mau kerja lagi. Doanya bukan corona supaya cepat selesai, tapi terus-terusan. Iya sih. Masuk akal. Iya, masuk akal. Di rumah aja. Karena orang Indonesia itu malas, gitu loh. Orang Indonesia tuh malas. Iya. Saya juga malas. Iya, saya juga. Tapi kalau dibandingin sama orang Australia, orang Indonesia tuh lebih rajin loh sebenarnya. Jujur. Iya, kalau kerja. Dibandingin. Cuma orang Indonesia. Mungkin mungkin efek gini ya, karena kita orang pendatang ya, jadi datang ke Australia itu untuk kerja. Mungkin. Benar. Karena ketika kita mentalnya datang ke sana. Kalau nyampe Australia, mentalnya udah beda, bukan mental.
Tapi kalau balik ke Mental-mental. Indonesia, wah mereka foya-foya kan. Balik Boleh, lagi. benar-benar. Sama seperti mungkin orang Australia yang ke Indonesia, mereka memang mentalnya mental kerja di Indonesia gitu. Makanya mereka top gitu kan. Mungkin karena bukan di zona nyaman mereka sih. Ya, kan? Iya. Benar. Gitu. Benar. Wow. Dan mereka tertekan kan, orang kayak pendatang tuh tertekan gimana caranya tinggal di sini, bayar visa, kumpulin duit, makan apalah. Nah, oke. Sekarang kalau gitu Josefa sendiri sedang mengalami yang bagaimana sekarang dengan lockdown itu? Sebelum lockdown kerjanya bagaimana? Terus setelah lockdown ini gimana kerjanya dan lain-lain? Sebagai pendatang pendatang di Australia. Jadi karena aku bukan salah satu dari permanent resident atau citizen, jadi aku cuma bisa klaim superannuation early. Ya, yang pertama aku nggak dapat yang 11 juta per minggu itu, aku tidak, nggak masuk itu, nggak masuk. Padahal Ilo mau pinjam uang itu. Padahal mau ngasih gratis sebenarnya. Terus kalau kerjaan emang di stop sama tempat kerja yang lama sampai besok tanggal 15. Tanggal 15 itu mereka udah boleh dine in kan, udah boleh makan di tempat, restoran-restoran, tempat-tempat kayak gitu. Jadi udah mulai dipanggil lagi kerja gitu. Jadi sekarang tutup ya? Sekarang tutup ya? Tutup. Sekarang posisi tutup. Buka tapi take away. Oh. Masih sampai tanggal 15. Jadi kehilangan pekerjaannya itu bukan dipecat kan, maksudnya dirumahkan tapi nggak digaji, nanti begitu buka orang-orang itu yang dipanggil lagi kan? Tergantung kinerjanya mungkin. Kalau gitu, kalau kalian disuka sama bos dipanggil lagi, kalau enggak ya hilang kerjaannya. Iya. Tetap akan ada evaluasi ya buat bos-bosnya ini. Benar. Buat cuci gudang. Iyalah, Pak. Iya, cuci gudang. Tetep lah, akhirnya kalau nggak ada, ya sama aja sih. Kalau kita berpikir sebagai mereka, aku mempertahankan orang yang tidak, dalam tanda kutip, tidak produktif ya. Buat apa? Sedangkan mereka harus mulai berat gitu kan, untuk memulai setelah COVID ini, genjot lagi. Mending orang-orang yang berguna, yang mereka pegang untuk dorong, baru mereka mungkin akan rekrut lagi yang lain. Kan? Berarti Australia ini udah dari bulan awal Maret ya? Lockdown. Iya, kurang lebih itu. Waktu Indonesia nggak ada kasus sama sekali tuh, yang enggak, itu lebih bukan nggak ada kasus sih sepertinya. Iya, maksudnya mungkin ada, tapi tapi nggak ketahuan. Sekali lagi, Indonesia memang tidak berkompeten ya. Bukan tidak berkompeten, Pak. Pak Presiden bilang supaya nggak panik dulu gitu. Iya, tapi maksudnya saya tuh kurang gitu aja sih. Bapak iri kan nggak dapat 11 juta per minggu. Enggak, bukan. Ini keadaan yang sebenarnya bisa waktu di lockdown itu Josefa udah di sana di Australia. Iya, jadi kejadiannya ini lucu nih. Nggak sih lucu, biasa aja. Jadi waktu itu aku lagi di New South Wales. Berubah pikiran tiba-tiba. Iya, berubah pikiran. Waktu itu aku di New South Wales, lagi liburan kan. Sekarang di Darwin, di Northern Territory, utara. Dulu aku di selatan agak tenggara. New South Wales itu Sydney. Oh, dekat Sydney. Iya, jadi waktu itu di Mololeba, lupa lah nama tempatnya, nggak tahu, lupa. Pokoknya 6 jam dari Sydney, 6 jam dari kota, di situ liburan 1 minggu. Soalnya ada family dari teman gitu ngundang ke sana, terus booking tiket balik tanggal 2 kayaknya, lockdownnya tanggal 4 kalau nggak salah. Balik kemana? Jadi beruntung banget balik ke NT. Maunya balik kerja kan. Terus habis itu udah booking nih. Terus tiba-tiba langsung heboh banget di sini kan. Aduh, sudah masuk NT akhirnya ini. Soalnya kan gini, di NT itu banyak Aboriginal. Aboriginal tuh yang penduduk asli sini yang kulit hitam itu. Mereka tuh dilindungi sekali. Komunitas mereka tuh sangat dilindungi sama pemerintah Australia. Jadi kalau sampai Aboriginal kena corona, itu semua bakal kena Aboriginalnya. Soalnya mereka suka nongkrong, mereka nggak kerja. Iya.
di Paham. tanah gitu. Iya, Iya. tahu sendiri kan. Makanya langsung di lockdown cepat sebelum menyebar di NT. Oh, Gitu. begitu ya. Tunggu, Enggak, Kalau mau maksudnya naik berarti apa? Beli iya ya, tiket naik apa apa itu? naik Beli pesawat. tiket apa? Oh, oke. 6 jam naik pesawat. Oh enggak, kalau dari Sydney ke tempatnya itu naik mobil. Soalnya kan nggak ada Naik mobil kendaraan di 6 sana jam tuh. ya. Mobil Oh. 6 jam. Jadi 6 jam naik mobil balik ke Sydney ke Alice Spring. Waktu itu soalnya di Darwin mereka udah mulai dites-tes semua kan. Makanya aduh cari Alice Spring aja. Alice Spring tuh di bawah, perbatasan bawah antara Northern Territory sama South Australia. Jadi lewat situ aja lah, baru nanti naik bis pulang ke atas biar nggak kena cek gitu. Soalnya kan nggak merasa sakit, nggak merasa sakit juga. Tapi biar karantina rumah aja loh, nggak usah karantina di hotel. Soalnya kan mereka harus karantina di hotel, tapi dibayarin pemerintah waktu itu zaman-zaman awal-awal. Jadi dibayarin sampai 2 minggu, 14 hari gratis dari pemerintah, dikasih makan tapi diem di situ. Wow. Saya juga mau sih apa-apa. Iya sih, saya juga, Pak. Saya sudah saya mulai ODP berpikir nggak untuk apa-apa. berpindah. Iya. Yang penting iya, di saya, hotel 2 minggu. Iya. Saya juga Ada sudah yang mulai berpikir ini. ngirimin. Mungkin di depannya tempatnya Yusefa sekarang ada yang kosong, tolong dibookingin 3. Kami mau ke sana sih. kami dalam 2 minggu ke depan akan ke sana. Berarti Yusefa dari bulan apa udah di Australia? Maksudnya dalam waktu dekat kemarin nggak dari Indonesia? Iya, pulang Juli ya Pak. Oh, Juli tahun lalu. tahun lalu. Pulang ke Bali Terus? liburan. Terus balik lagi. Sebentar. Visa pekerja itu gimana? Berapa lama bisa di Australia? Jadi visa ini itu setiap tahun harus di renew, tapi maksimal 3 tahun. Jadi setelah 3 tahun kita harus ganti visa, entah visa student, entah visa. Kalau beruntung dapat suami kan bisa nikah, partner visa, atau enggak kalau dapat sponsor kerja, ada yang suka sama kinerja kita, bisa berubah jadi working visa gitu kan. Tergantung. Tapi nggak ribet ya untuk menurut aku sih nggak seberapa, tapi ribet juga. Persaingannya ketat. Soalnya banyak yang mau. Banyak lah. 11 juta per minggu. Iya, Pak, itu kan untuk enggak 11 juta itu kan untuk citizennya. Kalau dia kan enggak dapat, cuma dapat superannuation. Ya, banyak nggak sih pekerja Indonesia di sana? Oh, banyak banget, tapi di Sydney daerah bawah. Kalau daerah sini nggak seberapa banyak. Malah di bawah ya? Iya, mereka suka kota. Mereka kurang suka. Lebih banyak kerja di mana mereka? Sepengetahuan. Makan. Kalau Indo ya hospitality banyak. Saya mulai berpikir sih, saya mau kerja apa di sana. Bapak harus mikir sekarang. Iya benar. Tapi kalau buat kita ini hospitality lah dulu. Oh, iya. Hanan gimana? Jadi ngomong-ngomong kerja di Australia, gimana sih awalnya Yusefa bisa dapat kerjaan di Australia? Itu betul. Gimana sih? Ada link atau gimana? Aku kamu dapat dulu. Mimpi apa kok bisa mikir saya mau ke Australia gitu? Sebelum masuk ke sana, agak mundur dikit, Yos. Kamu kerjanya apa? Ngapain di Indonesia pada waktu itu? Jadi prosesnya itu ngapain? Kok tiba-tiba loncat ke Australia yang bagi orang cewek gitu kan? Kok berani banget sampai ke sana? Itu ya. Jadi awalnya tuh aku cuma human research, HR apa sih itu? HRD. Awalnya aku HRD. Terus dulu aku cari kerja nggak ketemu kamu ya. Nah, Bapak kamu nyarinya di Surabaya. Oh enggak, ini waktu itu HRD di mana? Waktu itu di Bali. Ada namanya. Iya. Tahu sendirilah, nggak perlu disebut. Nantilah tak kasih tahu saya di Bali ini. Nah, terus habis itu. Sebentar, sorry. Kamu di Bali sejak lahir, enggak? Lahirnya enggak. Lahirnya di kampung aku di. Tahu lah Handi, gak usah disebut. Tahu Handi. Di Bali ya, besarnya di Bali berarti. Besarnya di Bali. Tapi habis itu bolak-balik gitu loh. Jadi bolak-balik. SMA atau SD udah di Bali?
SD di Bali, terus balik lagi ke Jawa soalnya kakeknya meninggal, nemenin nenek kan, nenek sendiri. Habis itu lulus SD, mama kan kerja di SMP Advent. Terus sekolah di SMP-nya mama soalnya dapat diskon. Habis itu SMA pengennya selapur kan. Waktu itu lagi miskin lah, tahu lah orang kere, minta diskonan tapi nggak dikasih. Terus dikasih tahu. Kalau Pak, sebentar, tolong digaris bawahi yang tadi itu ya. Tolong yang digaris bawahi itu tadi. Yang mana? Enggak, udah. Minta diskonan nggak dikasih itu. Pelit. Iya. Selapur. Sekarang cari siswa. Nah, untuk terus bangun tangga. Benerin jembatan. Terus nangis kan. Terus nangis, pengen banget sekolah Advent waktu itu kan lagi seneng-senengnya ngeliat kuartet lah apa itu yang nyanyi-nyanyi di depan itu pengen lah jadi kayak gitu istilahnya. Anak zaman itu. Terus habis itu mama udah bilang, aduh mama nggak sanggup ini, mama nggak mampu nak. Kalaupun mama bisa sekolahin kamu nanti biayanya yang susah, kayak biaya hidup di sana kan. Terus soalnya mama sendiri kan. Terus habis itu ya udahlah gimana ya, terus baru dikasih tahu sama kakak sepupu, dia bilang, ada ini sekolah di kampung, tapi dia ngasih libur sabat, yang penting libur sabat aja dulu, digituin. Soalnya kan udah nggak bisa masuk negeri lagi kan, kalau di Bali udah tutup negerinya kan, udah terlanjur nyampe Jawa lagi gitu, maunya selapur nih, padahal udah ngotot nih minta selapur. Terus ya udahlah, ternyata nggak dapet diskon, ya udah akhirnya masuklah ke SMA Sejahtera, ada di situ. SMA kampung. Sekali lagi selapur ya, selapur. Bapak kode nanti, Bapak lo nggak selapur. Oh iya, saya nggak bisa apa-apa. Selapur. Enggak, saya terlalu menjiwai apa yang dirasakan sama Yosefa. Iya. Saya juga menjiwai gitu, karena selapur saya lagi ya. Anda sekarang cari siswa untuk benerin jembatan ya, untuk bangun asrama baru. Tapi apa yang Anda lakukan lalu? Iya benar, dibuang kan sebenarnya. Bayangin, terus, kami akan video ini kita akan cut di bagian itu dan kami akan kirimkan kepada ketua conference ya lebih tepatnya. Iya. Nanti fotonya Handi, fotomu, fotoku disensor, nanti tinggal apang aja. Iya. Bukannya apang aja yang kelihatan, kita kirim. Iya benar. Kok saya sih Pak? Iya oke lanjut. SMP di situ. SMP Permata Ibu, di Permata Ibu Bali Denpasar. Terus SMA Sejahtera nih jadinya kan, sama Sejahtera memang hidupnya jadinya. Enggak sih. Amin. Terus. SMA Sejahtera, habis itu baru masuk kurang lebih 2 minggu, ditelepon sama selapur, ya udahlah kalian boleh masuk, kamu boleh masuk di sini nanti nyicil gitu kan. Lah, kan udah bayar nih, ya nggak mau dong. Udah bayar habis banyak kan. Iya. Orang miskin habis banyak, masa bayar kiri kanan kan, bayarnya pakai apa nanti? Pakai daun nggak mau kan selapur. Nyesal kamu sekarang. Habis kalau itu kamu gitu sekarang lagi. Ya selapur, dulu kalau kamu ini Yosefa jadi alumnusmu, gerejamu punya piano 2. Aduh, gitu sih. Chapelnya 2. Habis kalau itu dulu gitu lagi. selapur nerima kamu, pasti selapur sekarang punya piaraan kanguru. Dikirimnya langsung dari aku. Gak mungkin dong. Sama koala. Dikirimin langsung. Memang selapur dekat ya Pak, dekat sama Taman Safari. Tapi nggak gitu banget sih Pak. Oke lanjut. Terus kuliah pun gitu, pengennya masuk Unai. Wah, tapi harganya Unai kan luar biasa ya. Harusnya teman kami yang tidak hadir ini adalah salah satu korban ya. Oh iya. Iya, bully. Dia korban juga. Bully. Gara-gara Unai terlalu jual mahal, akhirnya dia nggak mampu melanjutkan. Iya betul. Masa? Karena pilihannya pada waktu itu melanjutkan kuliah atau harus kembali ke Surabaya untuk menemani ayahnya lah. Oh jadi, iya. Jadi memang tidak bisa lagi, kecuali pada waktu itu Unai itu memiliki bantuan sih. Waduh. Coba Unclub sih, Unclub hampir setengah harganya pada serius? saat itu ya. Oh serius ini? Tuh iya Pak. Aku baru tahu. Unai paling mahal lah itu.
Kayaknya Unai sih waktu itu, nggak tahu dulu sekarang. waktu itu 8 lah kalau nggak salah. Di Unclub 4 Pak, hampir 5. Oh, setengahnya ya. Iya. Sebentar ya Pak, lanjut dulu. Saya mau buka jendela. Mulai anget Pak kamar saya. Bapak buka baju aja. Kasihan sih mati lampu. Lanjut, Terus ya karena gitu. kuliah, akhirnya kuliah di Bali. Akhirnya kan Mama cuma bilang gini waktu itu, kamu mau lanjut sekolah atau kamu kerja? Mama nggak punya uang. Kalau kamu mau lanjut sekolah, kamu harus dapat negeri. Uangnya Mama cuma cukup buat negeri. Belajarlah di situ. Akhirnya tes SMPTN waktu itu. Karena kan nggak pernah kepikiran untuk cari negeri ya, maunya langsung ke Unai kan. Terus udah ketinggalan lah sama PMDK dan kawan-kawan tuh yang beasiswa tuh ketinggalan. Akhirnya ikut SMPTN. Terus udah doa banget kan itu, aduh gimana ya, pengen sekolah, nggak pengen jadi lulus SMA kerja-kerja, kan gengsi lah ya anak-anak zaman itu. Iya. Terus akhirnya dapat 2, 1 UNESA sama 1 di UNUD. Terus Mama bilang, masuk UNUD aja, soalnya kan kalau UNUD Mama bisa jagain, maksudnya pengeluaran nggak sebanyak di UNESA. Kalau UNESA juga bayar kos lah, apalah itu gitu. Akhirnya masuk UNUD. Jurusan? Selesai. Jurusan matematika. Wow. Apa lagi nih? Aduh. Enggak. Tapi matematika adalah hal yang paling saya hindari. Ya itu kan Bapak menghindari matematika aja udah botak, apalagi mau ketemu matematik. Rontok jenggotnya. Tapi lucu juga ya. Ini kita harus lanjutin setelah itu, karena sekarang bidangnya Yosefa dengan bidang kuliahnya berbeda juga loh. Jadi habis dari lulus matematika kan matematikanya ngambilnya matematika keuangan, yang lulus tuh bisa kerja di BPS kayak gitu. Terus bisa jadi HRD kayak gitu. Makanya ambilnya HRD kayak. Tapi HRD-nya payroll yang gaji-gaji orang itu posisinya. Terus itu mikir kan, nyetir pulang kerja malam, berangkat kerja pagi pulang malam, belum lagi dikomplain orang, mulailah mikir uang nggak seberapa, ngeliat cewek-cewek kayak make up apa-apa gitu kan, banyak ya pengeluaran cewek, terus mikir apa ya, kerja ngapain ya gitu, pengennya penghasilan lebih, tapi kalau jualan online malu, nggak hobi juga kan jual-jual online gitu. Habis itu mikirlah cari-cari visa nih, aduh harus keluar negeri nih gitu. Kalau pengen double nih, Mama udah pesenin kan, Mama bilang, kamu mau nggak masuk di airport, apa sih yang jaga-jaga accountingnya yang di imigrasi. Kamu mau nggak masuk imigrasi? Tapi tetangga kami bilang kan waktu itu, kalau mau masuk imigrasi 350 juta digituin DP-nya. Enggak, maksudnya masuk imigrasi, masuk kerja di imigrasi. Iya, kerja di imigrasi. Oke. Orang mau kerja cari duit kok malah diminta duit. Nombok, iya. Itu secara apa namanya? Akal sehat itu nggak masuk akal ya? Iya, nggak masuk akal. Indonesia. Secara akal sehat aja nggak sehat itu. Nah iya. Lanjut. Terus soalnya dia Mama memang kan udah kepikiran ya mau keluar negeri lah gitu. Iya, emang nggak pengen di sini ngeliat keuangan kayak gitu pas-pasan, maksudnya kerja sehari habis sehari gitu, kapan savingnya gitu mikirnya. Terus Mama lagi maksanya harus PNS kan, di matanya orang tua tuh PNS kayaknya bagus banget kan. Betul. Itu masuk akal. Bagusnya padahal itu cuma gampang ngutang aja. Gampang ngutang. Iya kan? Iya betul. Gampang ngutang di BRI ya. Iya, cuma itu aja sih gampangnya. Intinya tetap nggak sehat keuangan karena ngutang. Iya. Betul nggak sehat ujungnya. Lanjut. Akhirnya kepikiran ke Australia itu gimana?
akhirnya itu dah mulai mikir waktu udah kerja HRD itu mulai terus searching 1 tahun tuh searching terus cari-cari sendiri tes belajar bahasa Inggris kan soalnya harus tes IELTS kan tes IELTS terus kerja nabung duit kan mereka harus minimal 50 juta kan ada tabungan nabung kerja gitu aja terus akhirnya mulailah tes bahasa Inggris tes ini itu lalalele sampai 1 tahun baru dapat panggilan interview ke Jakarta apply-nya pun rebutan waktu itu kan terus Ke Jakarta? udah tes imigrasi Enggak, tes imigrasinya ke Jakarta Pak. Wawancara untuk jadi. Oh iya, sorry. Kayak ke Amerika berarti ya? Iya, kayak gitu. mirip-mirip kan. Oke. Visa kalau nggak salah. Bukan Kayak Asia. visa. Kalau Asia kan nggak perlu, nggak sedalam itu. Oh iya ya, padahal tetangga tapi beda ini. Ya udah. Iya. Baru ke sana ya. Akhirnya baru nyampe. Oke. Terus baru kan apalagi nggak punya pacar kan maksudnya nggak ada yang ditahanin gitu loh maksudnya harus tinggal di Indo soalnya kan kalau punya pacar kan berat kan ya oke, stop dulu di sini Mbak punya Josefa. pasangan Ingat punya pacar itu mahal ya. semua 3 tahun jadi budak cinta buat Dengar itu Handi Buat itu Handi nggak usah budak cinta. Gak apa-apa, saya cut kok, nggak akan terdengar ini. Nggak boleh gitu dong. Masuk banget bagian ini gak di-cut. Budak cinta, putus nyambung 80 kali. Ya. Kita bisa fokus ke Yosefa aja ya. Oh, enggak, itu memang harus salah satu persyaratannya yang tadi aku mau tanya ya, sampai situ dulu. 50 juta itu harus wajib. Harus ada. Di bank account, ya 50 juta. Di luar itu ceperan-ceperan kayak tes bahasa Inggris gitu lain loh. Kayak tes bahasa Inggris kan 2 jutaan ya. 1.800.000 di IELTS. Kayak gitu beda lagi. Kalaupun semua lulus beda ya. ke Jakarta. Kalaupun lulus. Tesnya kan ada syaratnya bahasa Inggrisnya berapa. Interviewnya bayar berapa? Interviewnya nggak bayar. Oh, nggak bayar. Tapi nggak bayar. Tapi waktu bawa dokumen kita ke Australia kan kita harus pakai kayak apa ya namanya? Kurir. Kayak pengantar, ya kurir. Kurirnya itu kita bayar 5 juta. Ini Yosefa menggunakan jalur sesuai dengan hukum, Pak. Makanya hukum. dia nggak sah. Makanya dia nggak bayar apa-apa. Harusnya Indonesia begitu. Cuman memang rebutan dan macam-macam rame. Orang-orang Indonesia males untuk ngomong gitu. Kalau di dubes Amerika kan mau interview di Citraland itu kan bayar kalau nggak salah 1,5 juta atau 2 juta gitu buat masuk. Oh, nggak tahu aku kalau itu. Belum tentu diterima juga katanya itu. Jadi buat masuk gedung itu buat ikut interview. Oh iya, ada bayar. Tapi masuk situ interview belum tentu diterima juga. Jadi siap-siap hilang 1,5 juta atau 2 juta per orang. Murah sih. Wow. Harusnya nggak bayar ya kalau orang cuma interview kok. Kalau di bayar visa deh tauku. Soalnya tanteku itu berkali-kali ke situ. Apain? Nawarin makanan? Iya. Loh, tunggu. Yosefa sudah berusaha ke Australia. Berarti udah tahu, di Australia aku mau ngapain? Enggak. Atau benar-benar jadi benar-benar nggak tahu apa-apa. Pokoknya bisa ke Australia dulu gitu. Pokoknya bisa ke Australia. Soalnya kan kan udah kosongan capek ya? kan, maksudnya benar-benar kosong, benar-benar nggak tahu apa-apa. Tapi ya taunya info-info dari join grup gitu-gitu, kenalan sama orang-orang yang udah di Aussie. Jadi kayak cari sendirilah jalannya gitu. Jadi benar-benar nggak ada kenalan, nggak ada. Waduh, gengs, ngeri. Ini berarti benar-benar bahasa Indonesianya nih babat alas, bos. Jadi benar-benar dari awal itu dia benar-benar bahasa Surabayanya ini bonek, Pak. Iya, betul. Enggak lah, kan ada modal. Kalau bonek kan nggak ada modal. Oh iya. Gini loh. Betul. Tapi kalau kamu ada modal tapi nekatmu terlalu panjang mikirnya sampai sana, aduh aku nanti janjian gini, kamu punya modal. Iya. Tapi kalau kamu nggak ada nekat yang benar, tatak gitu ya, nggak mau tahu aku pokoknya aku udah mikir gini, jadi kan, aku kasihan sama mamaku kan.
Oh iya. Oh ya, lanjut Jos. Jadi Kasihan aku sama mama. kasihan sama mamaku. Aku cuma gini, aku nggak mau mereka boleh mempermalukan aku, orang-orang di sekelilingku boleh ngatain aku, tapi aku nggak mau mereka mempermalukan mamaku. Makanya aku nahan diriku untuk nggak pacaran, untuk nggak kelihatan apa. Pak. Mungkin Standing Oh, ya. applause-nya nggak kelihatan. Iya. Itu nggak usah lah gitu-gitu. Orang kayak dulu waktu awal kuliah kan, jadi kan nggak punya motor kan waktu tes SMPTN itu. Adalah orang gereja yang bilang, aduh pakai motor bekas-bekas aja lah, orang cuma Josefa aja loh gitu. Maksudnya nggak perlu dikasih yang baru. Kayak kamu nggak apa-apa ngejek aku, tapi jangan ngejek mamaku gitu kan. Terus kayak kejadian itu kayak itulah yang jadi cambuk buat aku. Aku mikir aku harus keluar dari sini. Aku nggak boleh kayak gini terus. Kalau aku diem kayak gini, mereka terus nggak ada berhentinya kan orang kasih opini. Jadi apalagi netizen Indonesia terkenal lah. Wah. Iya, nggak usah itu, nggak usah. Sebelum ada netizen, ada tetangga, Pak. Iya. Tetangga dan keluarga sendiri kadang, Pak. Iya. Oh iya, keluarga sendiri. Lebih parah lagi, lingkungan gereja. Oh iya. Itu termasuk tetangga dan keluarga, Pak. Iya, itu netizen ya itu. Sebelum ada media sosial, mereka lah yang jahat sama kita. Mereka jahat iya, ya. Apalagi dulu mama kan nggak ikut. Dulu mama kan pernah tinggal di apa sih? Aku kalau ngatainnya sih di atap gereja, kan di gereja dan pasar itu kan ada tangga naik ke sekolah, ke kelas itu, setiap kelas ada di situ pojokan itu ruangan kecil. Mama tinggal di situ, ruangannya paling 2 kali 3,5 meter. Itu kan kecil. Koster. Ya, tempatnya koster. Tapi kan mama guru gitu. Waktu itu tinggal di situ. Kayak koster. Tapi mama bukan kosternya, gurunya tinggal di ruangan itu. Yang sekarang ruangannya kayaknya jadi lab apa-apa gitu. Terus adalah satu siswa itu dia bilang gini, kalau aku hidup jadi Josefa, aku malu ya, berani matinya. Dia bilang gitu. Mungkin dia bercanda ya waktu itu. Tapi aku mikir, oh iya ya, bener juga. Siapa yang mau hidup kayak gini? Siapa yang mau hidup selamanya di 2 kali 3,5 meter ruangan kayak gini? Aku harus bener katanya dia ini. Jadi setiap omongan orang itu aku cerna. Ya tau lah ya, hujatan apa sih itu, bukan dihujat sih. Kayak omongan-omongan seperti itu aku cerna dan aku coba lah gitu. Benar, dan aku coba lakuin. Aku nggak boleh dong kayak gini. Aku harus lebih baik dong gitu. Dan nggak cuma di pikiran aja, tapi aku jalanin gitu. Kan banyak yang cuma ngawang-ngawang di otak-otak aja, terus nggak dijalan-jalanin, ya percuma juga gitu. Terus ya jadi kadang, itu motivasi tapi emang dari SD susah ya. kok. Tapi emang dari SD udah puas susah, jadi makanya untuk ke udah kenyang lah ya, biasa. Udah kenyang, udah biasa. Jadi kayak gitu cupu lah ya. Itu kayak dulu lagunya siapa? Kelly siapa namanya? Kelly Clarkson ya. What doesn't kill you make you stronger. Oh mungkin ya. Kan? Iya. Jadi apa yang nggak membunuh, pokoknya diomongin nggak karu-karuan, nggak bakal bunuh sih, tapi makin jadi kuat gitu loh. Jadi kuat, betul. Iya. Dulu kalau Handi tahu dari Sumber Wakas itu ada kan Selepi ya, daerah situ. Tahu nggak sih Selepi? Aku tuh jalan kaki dari Selepi ke kampungnya mbahku Sumberjo. Lu bayangin. Jadi itu 17 meter 3,5 jam. 17 kilo. Kebiasaanku waktu 17 kilo ya, sorry. 17 kilo lah. Tinggal loncat, Bos. 17 meter kamu 3 jam ngesot pun enggak sampai 3 jam. Iya. Iya, 17 kilometer maksudnya. Iya. Jalan. Itu aku jalan coy. Loh, itu Sumber Wakas loh, Bos. Sumber Wakas itu bukan lurus jalannya, gini, Bos. Nenekku itu kan mungkin bisa ambil jalan orangnya pelit kan. Nggak bisa dong. Nggak bisa. Flying Fox. Oke, aku mau nanya lanjut ya. Ini mau lanjutin yang dia. Jadi yang aku memahami posisi Josefa ini, dia adalah wanita yang nekat banget sebenarnya. Nekat banget. Ya? Enggak. Wanita nekat. Kita bagi aku yang pria ini gila nih, cewek nekat banget gitu ya. Satu, dia perempuan. Punya saudara nggak? Enggak. Tunggal. Oke. Kita punya teman tunggal cowok
manjanya minta ampun. Ya, kan situasinya berbeda, Pak. Kondisinya kan berbeda. Situasinya beda. Ya, yang teman saya itu punya kebun memang, kebun cabai ya. Ya. Oh, pedes ya. Iya. Nah, itu. Kenapa dibahas lagi sih? Gini, berarti Yosefa... Pak. Aku nyelesain dulu. Nah, berarti posisinya Yosefa ini sangat amat mandiri, tidak seperti kebanyakan anak tunggal yang lain, yang akhirnya berani ke Australia tanpa ada teman benar, ya bukan mungkin sahabat dekat ya, atau benar-benar dia tuh kesana kosongan, pokoknya bondo nekat, diawali dari nol, yang lepas dari pekerjaan awalnya. Begitu, Yos? Iya, kurang lebih gitu lah. Tapi ada teman kok di sini. Kamu resign dari HRD itu setelah visamu tembus atau? Setelah visa, aku nggak mau ambil jadi resiko kamu besar ya. Resign, pergi ke Australia dengan nggak tahu nih mau kerja apa nih di Australia gitu ya berarti? Iya, benar. Benar banget kan? Itu maksudnya. Nekat. Sebagai cowok itu pikirannya untuk perempuan yang kayak gini, apalagi anak tunggal loh, Pak. Itu ngeri banget sih. Iya, tapi itu karena keadaan loh. Kalau keadaan kalian baik-baik, maksudnya orang tua baik-baik, orang kaya lah, kalian nggak akan mau ngelakuin hal-hal kayak gitu. Aku kan di sini karena keadaanku, aku nggak mau gini terus gitu. Aku harus berubah gitu. Kayak Mama masih jadi guru? Mama masih jadi guru? Mama masih guru. Memang kalau jadi guru itu nggak bisa dipatahin sih, Pak. Kalau orang sudah jadi guru itu sudah apa namanya ya, habit untuk mengajar sesuatu. Aku rasa kalau Mama disuruh stop jadi guru pasti nangis berat sih. Pasti nggak mau. Orang jadi guru itu Mama masih di Bali ya? Mama masih di Bali, di Permata Ibu. Oke, lanjut ya. Jadi di Australia tiba-tiba kok bisa sekarang terjadi? Ya, boleh. Di Bali tahun berapa? 2018 ya, 2 tahun lalu ya. 2 tahun lalu. Apa 2017 apa? Ya 2018-an kayaknya. Gitu. Terus kok tiba-tiba ini lebih ini ceritanya ini lebih ngeri lagi nih kan, berangkat kan. Aku tahu judulnya. Apa, Pak? Apa ini azab? Cerita ngeri. Gitu. Cerita ngeri. Oh, kirain azab. Cerita ngeri seorang wanita parubaya. Waduh. Gak usah bilang wanita. Iya. Lanjut. Aku penasaran soalnya. Terus. Bahkan dapat visa pun masih dikatain orang ya, maksudnya masih ada aja omongan-omongan orang-orang tuh bilang gini, mau jadi apa? Wajar itu, mereka takut kamu bakal lebih sukses dari mereka. Betul. Iya, takut mereka. Ada yang bilang habitnya orang-orang kan gitu. Orang Indonesia kan gitu memang, susah lihat orang senang lihat orang susah. Itu habitnya orang Indonesia. Benar. Jadi kalau lihat bilang gini, nggak usah kaget lah. Mereka bilang, ngapain ke Australia mau jadi tukang kebun, tukang petik buah gitu kan. Terus kalaupun aku jadi, terus aku mau bilang gini sebenarnya, kalaupun aku jadi tukang petik buah masalah buat lu, maunya tak gituin tapi diam aja. Tapi cuma senyumin aja kan gitu. Yang mau jadi petik buah ya kan, mau jadi tukang petik buah tapi gajinya lebih gede dari kamu yang PNS gimana? Iya, gimana dong? Mau sakit hati nggak bisa dong. Nah, gimana ceritanya kok jadinya sekarang masuk ke itu dunia perkosmisian? Terus waktu itu aku penasaran nih, kamu landing di Australia terus ngapain? Terus mau kemana itu gimana? Iya, jadi waktu itu pesen tiket karena tahulah orang Indonesia jiwanya suka yang murah kan ya. Ngelihatlah ada daerah Darwin, Northern Territory ini kayaknya murah nih gitu, tiketnya paling murah, paling deket nih, Australia paling deket nih gitu. Akhirnya berangkatlah booking tiket lah ke Darwin. Dan lagi dengar-dengar di Darwin ini kampung kan, isinya paling cuma sapi, kambing gitu-gitu kan. Kotanya kecil, nggak banyak orang, pasti persaingan kerjanya nggak seberapa ketat kayak di Sydney. Gitu. Dan lagi aku search kalau di daerah Northern Territory ini uangnya 2 kali lipat kayak Papua gitu loh. Kalian tahu nggak? Kalau kalian ke Papua kan uangnya banyakan kan? Iya, pengeluarannya. Stop. Berarti kamu
ke mana namanya, turun Darwin ini yang kamu pikir, berarti kamu benar-benar belum tahu mau ngapain? Nggak tahu dong. Nah, makanya tuh Kan aku aku nggak tanyain. tahu. Nah, makanya aku tanya, Gatel penasaran. badan gue, Dan Pak. aku mau cari Badan. murah. Ih, Aku gila, orang berarti Indo belum yang tahu mau suka cari ngapain, murah. bakal uangnya Nggak dapat tahu. apa enggak itu belum tahu ya? Nggak tahu. Aku udah serahin ke semua ke Tuhan aja aku udah. Apa namanya? Udah berserah Ngeri. aja. Itu ngeri sih. Itu spekulasi Terus loh, Pak. benar. Tapi aku search juga ya. Maksudnya aku nggak bodoh aja tiba-tiba Iya. terbang ke Iya, Darwin. iya. Aku search Aku Google apa research gitu kan pasti. Tapi kan maksudnya kamu Habis- memainkan spekulasi besar di situ gitu loh. Ngambil resiko besar untuk melangkah ke sana. Iya. Oke. Lanjut. Habis itu nyampe lah di Darwin ini, langsung kebetulan di grup itu ada mereka bilang namanya Gumtree, khusus orang-orang yang ada di Australia, mereka bisa akses itu untuk kayak cari kerja, cari jual beli, rent apa semua di situ kan. Apa ya, kayak Tokopedia ya, kayak gitulah kalau di Indo. Tapi ini lebih heboh, Gumtree ini semua orang akses itu di sini. Akhirnya aku coba akses itu, sebelum nyampe Darwin ini, pas sudah nyampe di Darwin ini, di airport itu udah cari tempat tinggal, udah pakai wifi kan, nggak ada nomor kan waktu itu, nomornya masih nomor Indo kan, cari tempat tinggal, adalah di situ tempat tinggal murah kan, orang Indo kan, cari yang murah, motel murah di situ, mulailah di situ ngeprint apa namanya, resume itu disebar-sebar jalan-jalan ke warung-warung. Kan kita nggak tahu ya apa namanya, dapat kerja apa atau enggak. Sebar aja lah pokoknya ya. Sebar aja pokoknya, bikin resume. Terus habis itu kok nggak ada panggilan, hari pertama, kedua, ketiga, seminggu, 2 minggu nggak ada panggilan. Habis itu mulailah tanya-tanya kan di grup, gimana nih kok nggak ada panggilan. Lampu saya nyala, luar biasa. Kayaknya paling tadi ribet ya. Ribet. Nyala. Sorry. Alhamdulillah ya nyala. Alhamdulillah. Lanjut. Terus itu dah. 2 minggu belum ada jawaban terus. 2 minggu nggak ada jawaban sampai akhirnya mereka bilang, wah kamu harus bohong ini di resumemu. Mereka nggak peduli kamu lulusan apapun itu, kamu dari universitas S1, S2, S3, S apalah itu, setinggi langit, mereka nggak peduli. Mereka cuma mengutamakan produk lokal mereka, orang-orang lokal. Akhirnya mulai tak edit itu kan yang apa namanya, kerja HRD itu tak ilangin, bikinlah apa tuh ya bullshit dikit lah, kerja di Indo pengalamannya apa, jadi ini jadi itu di hospitality, karena hospitality lah yang bisa yang paling banyak pegang lah ya. Pertama kali ya, yang paling maksudnya kalau kamu sekarang dilepas di Surabaya, apa yang kamu lihat? Warung kan di depan, nggak mungkin dong kamu lihat apa namanya, kantor pemerintah mau kamu masukin kan impossible gitu. Akhirnya kan mulailah. Akhirnya ada satu hotel baru buka nih di Darwin. Dia waktu ini hotel namanya Darwin City Hotel. Hotelnya orang Chinese. Nah, kan orang Chinese kalau sama kita kan sesama Asia pasti nolong lah ya. Disitulah jadilah housekeeping, kerjaan pertama. Gosok-gosok WC lah, apalah itu. Agak lega, yang penting ya. halal ya. Pokoknya udah dapat kerja gitu ya. Dong. Soalnya makannya nasi bon cabe aja waktu itu pula. Apa nyampe sini kan biaya hidup tinggi kan, bayar rent terus kan. Pedes tuh bon 1 cabe. bulan itu. Iya. Ini ngeri bawa bekal dari Indo. Kalau teman-teman iya aku ngomong sekarang ya. Oh, aku ini tahu dapat judul. Nasi bon cabe judul ininya. Jangan di next kalian harus tahu ceritanya Yosefa dari awal sampai di sini bagaimana kami bisa memahami susahnya Yosefa, parahnya Yosefa pada waktu itu. Ya. Ini bikin episode 16 kita ini jadi sampah ya. Iya. Apa gitu ya? Episode sebelumnya kita hapus saja. Sampah. Yang kerja di apa namanya rumah sakit jagain tukang apa namanya jadi kamar mayat lah. Sampah jadinya itu. Ini jauh lebih keren ini. Ini ngeri. Lanjut ya. Housekeeping. Habis itu jadi housekeeping. Nah, karena jamnya housekeeping itu kan cuma dari jam 7 maksimal sampai jam 2, sampai jam 3. Kan biasanya kalau aku kerja di Indo kan dari pagi sampai sore kan, sampai jam 4 sampai jam 5. Aku ngerasa kurang.
kurang dong. Maksudnya, aduh ngapain ya? Mana Senin sampai Jumat, Sabtunya ke gereja kan aman lah. Maksudnya minggunya tuh gimana? Soalnya kalau di Aussie nih guys, Sabtu dan Minggu beda rate. Jadi kami di sini dibayar jaman. Oke. Sabtu Minggu semakin hari kayak Sabtu naik dikit, Minggu naik banyak, 2 kali lipat dari gaji gitu. Basically Indonesia itu sama kayak gitu. Cuma perusahaan itu nggak ada yang mau Mengambil resiko itu. mempraktekkan kayak gitu. Iya. Memang kalau mungkin. di Indonesia juga kalau Sabtu Minggu itu rate-nya 2 kali lipat dari hari biasa. Cuma banyak pekerja yang nggak tahu dan perusahaan itu asal nambahin dikit Nakal aja, ya. pekerja udah seneng gitu. Udah diem nggak ada yang ngelaporin. Gitu. Lanjut. Nah, akhirnya terus nyari kerja lagi. Habis itu nyari kerja tambahan. Aku mikirnya, mulailah udah tahu kan triknya sekarang harus pasang ini, pasang itu gitu, harus berani. Pokoknya tebal muka aja, nggak masalah kerja apapun itu yang penting halal gitu, ngasihin uang, apa mikirnya gitu. Soalnya aku nggak mau dong, aku nggak mau pulang. Aku jauh-jauh sampai sini. Aku tahu perjuanganku dari tes bahasa Inggris, diketawain orang. Bahkan ada nih orang gereja yang bilang ke aku gini, kamu, aduh udahlah mimpi nggak usah tinggi-tinggi, intinya gitulah. Dia anak muda juga kok. Ada nomor WhatsApp dibilang. Sini, kita WhatsApp aja. Oke, ini diedit dong, gitu loh, kita mau tahu soalnya resek orang dulu. Saya santet dulu. Aku cari Facebooknya nanti dia. Kamu yang kata-kata temenku ya. Lihat sekarang gitu. Kamu ngemis kan? Lanjut Yas. Gitu, terus habis itu dapatlah akhirnya pekerjaan nih. Jadi kerja di kitchen hand namanya, kayak apa namanya, bantuin chef ngangkatin potongan-potongan apa, bantuin motong-motong sayur apa gitulah, daging, sampai akhirnya di situ aku mikir dong. Waktu itu double job berarti. Double job jadi dari jam 7 pagi housekeeping sampai jam 2, lanjut jam 4 sampai jam 11 malam. Buset. Untung shift-nya nggak ganti-ganti ya, bisa bingung nanti ngatur. Shift-nya kebetulan gini, shift-nya itu aku kerja Senin sampai Jumat housekeeping-nya tuh. Terus aku kan malam aja kan kalau di apa namanya? Iya, tempat makan. Di tempat makan itu aku minta kalau hari Sabtu setelah jam 7. Jadi jam 7 sampai jam 11. Soalnya aku juga istirahat lah ya. Habis dari gereja pagi masuk langsung lanjut kerja gitu. Terus mereka setuju kan. Soalnya mereka suka sama kerjaku waktu itu. Pokoknya aku tunjukin nih, aku nggak mau kelihatan males nih, aku mikirnya gitu. Soalnya walaupun capek nih, walaupun rasanya mau mati, kakiku sampai sekarang emang membekas. Di kaki itu kayak ada benjolan yang dia nggak bisa hilang kalau nggak dioperasi. Kaki kiri kanan itu. Karena kebanyakan kerja gerak kan. Bukan di telapak kaki bawah. Gitu. Emang ada efek-efeknya sih, kerja berlebihan gitu. Terus baru habis itu langsung bulan pertama kerja double itu langsung beli mobil. Soalnya kan jalan kaki dulu pulang dari apa namanya tempat kerja yang jam 11 itu, nggak ada bis kan, bis terakhir jam 10. Habis itu jalan kaki jauh. Berapa lama itu jalan kayak kaki? Setengah Sumber Wakas ke Sumberjo, setengahnya. Andi? Ya tetap jauh lah kalau buat cewek. Lumayan. Malam-malam lagi nggak aman. Sebulan ya jalan kaki pulangnya malam. Iya, kurang lebih sebulan. Habis itu aku mikir aku harus tes driving license nih. Aku harus lulus. Kalau nggak aku jalan kaki. Rajin lah aku belajar tes mengemudi. Akhirnya baru tes. Loh, sebelumnya nggak bisa nyetir ya, cuma bisa nyetir motor ya? Sebelumnya, iya. Sebelumnya bisa mobil tapi kayak apa namanya? Aduh, apa sih kayak ecek-ecek aja loh. Itu ambil tes mobil. Ada temenku bisa nyetir mobil, tetap aku yang disuruh nyetir sih. Enggak, kamu aja yang suka nyetir. Terus habis itu aku yakin nih yang ngata-ngatain Yosefa belum punya mobil ini, Bang. Betul, saya setuju. Aku dari tadi mikir-mikir. Makanya Yosefa kasih tahu biar kita kepoin gimana hidupnya orang itu sekarang.
Terus habis itu tes, minta izin 1 hari libur dua-duanya, tes mengemudi kan, langsung lolos 5 menit karena belajar kan. Pokoknya sambil nangis dah itu, nggak mau jalan kan gitu. Gimana sih perasaan kalian kalau kalian mau dapetin sesuatu Betul, tuh? Akhirnya lolos 5 menit langsung lolos, kaget sih, cepet juga gitu kan. Terus habis itu baru beli mobil waktu itu apa ya, Toyota, lupa kok namanya, pokoknya murah kok, cuma 15 juta. Yang penting jalan aja dulu Yang penting kendaraannya. ada kendaraan. Toyota Camry. Ada kendaraan. Toyota Camry 93. Oh, itu saya sabar. Di Mobil sana pertama. kenapa kamu berpikir untuk mobil? Kenapa nggak motor? Nggak ada, karena memang di Nggak sana ada mobil, motor. Pak. Mobil paling murah. Motor ada, Motor cuma di sana itu kamu Harley semua. kamu mau masuk angin jam 11. Oh iya juga sih. Besoknya kerja jam 7. Pak, Iya juga. motor Mio itu nggak ada di sana, Pak. Ada kok 1-2. Oh iya, 1-2. Bukan Mio, Kimco. Nah, Kimco. Korea. Orang di sana lihat Korea. Kimco itu Iya. sama kayak kita lihat anak-anak pakai sepeda angin sekarang itu. Apa itu sepeda Bener. Migo. Migo sama. Iya. Pilihannya emang cuma mobil, Pak. Iya. Iya, oke. Oke, lanjut. Tunggu. Baru dari situ Dari sini nih, ini bagus nih. Ini yang nggak ada di Indonesia nih. Pertama, Kimco. bukan. Pertama part time job di Indonesia. Itu nggak banyak. Iya. Nggak banyak. Banyak orang yang kantoran kan paling selesai jam 5. Kalau dia bisa mau lanjut, mau kerja, contoh di Starbucks atau di mana kan bisa sampai malam toh, bisa. Tapi di Indonesia nggak memfasilitasi hal itu. Nggak apa ya, susah lah kayak gitulah gitu. Jadi tapi aku boleh potong nggak? Semakin banyak kerjaanmu, semakin besar penghasilanmu di sini, semakin banyak kamu kerja, semakin besar taxmu. Jadi sama aja, pemerintah tuh kayak nekan kamu biar nggak kerja banyak-banyak. Kalau kamu melebihi sekian, jadi makin banyak. Jadi kayak nggak kerja rasanya, kayak amal gitu rasanya kalau kerja kebanyakan. Amal. Ya pemerintah nggak mau kayak ini. Nggak mau kerja capek mereka. Iya, kesehatan tetap dijaga. Buat nggak, kasihan aja sih kalau seandainya sistemnya yang kayak gitu itu bisa ada di Indonesia, keren juga. Temanku waktu itu kuliah di Australia juga malamnya dia kerja di McD. Emang harus nyeper. Iya, makanya di Indonesia susah kayak gitu. Kalaupun kamu kerja di restoran, shift-shiftannya tuh tiap hari bisa ganti atau tiap minggu bisa ganti. Jadi kamu nggak bisa milih, aku pinginnya malam aja karena siang aku kerja. Kayaknya susah untuk di Indonesia kayak gitu sih. Memang harus diperbaiki. Mungkin kalau Apang jadi presiden bisa lah diperbaiki. Presiden apa nih, Pak? Presiden kecamatan. Presiden. Aku mau tanya, biar mungkin teman-teman yang dengerin bisa bayangin perbandingannya ya. Misal gajimu $1.000, itu taxnya berapa? Jadi gini. Gaji kita itu sebelum mencapai $15.000 potongan kalian 15%. Setelah itu 37%. Wih. Lu bayangin. Jadi pertama kalian nggak ada pendapatan tidak kena pajak. Nggak ada. Nggak ada lah. Kalau di Indonesia makanya, kan semakin capek semakin besar. Banyak kerjaan semakin besar potongannya. Kalau di Indonesia kan kalau nggak sampai 5 juta ya kalau nggak salah. Nggak sampai 7 juta. 7 juta betul. Nggak kena pajak. Pendapatan tidak kena pajak. Nggak ada. Semua di sini yang hampir kayak mirip gitu. Perpuluhan kalau gitu ya. Cuma cash. Bener, kayak perpuluhan. Jadi perpuluhan 2 kali. Ya lebih banyak ini dari perpuluhan. Berapapun tetap kena ya. Wow. Iya. Oke. Tapi kalau kalian, mereka ada kok yang bayar di bawah standar pemerintah, tapi jatuhnya cash. Mereka nggak berani sembunyi-sembunyi gitu aja ngasihnya. Cash on hand kerjanya. Jadi kayak harusnya misalnya gaji standarnya ini 23 sejam nih.
$23 nih aku sejamnya di daerah utara. Hmm. Kalau di Sydney itu nggak berani mereka bayar segitu. Itu untuk senior. Mereka cuma berani paling 10, 11, 12, Sydney malah lebih 17. ini ya, lebih rendah ya. Iya dong. Iya dong, kan udah tak bilang aku di Papuanya. Papuanya Indonesia. Iya. Oh, Di sini kalau di Indonesia tetap yang paling tinggi UMR-nya Jakarta. UMR-nya. Sebenarnya UMR-nya sama, merata kayaknya sih setahu aku. Cuma tergantung daerahnya. Kayak Sydney kan banyak orang yang mau dibayar murah. Kalau di sini kan nggak ada yang mau ke sini. Daerahku kan dikit. Banyak ya. Benar. Iya. Benar. Terus Oke. akhirnya Ngomong-ngomong apa? Ngomong kerjaan. Udah. Terus kenapa bisa berpikir untuk bikin bisnis di Bali? Soalnya kan betul. habis kerja kan. Habis kerja mulailah planning traveling dong. Maksudnya aduh harusnya jalan-jalan nih keliling. Ya harus memuaskan diri sendiri ya biar kerjanya itu kelihatan lah hasilnya, betul. Terus mulailah ngambil tes masak. Mulailah pindah state ke WA, ke Perth, habis itu ke Sydney, ke Melbourne. Wow, dalam mana lagi itu? 2 tahun ini udah melalang buana berarti ya? Iya udah ke Queensland, Brisbane, udah semua kecuali Tasmania kayaknya. Beda pulau soalnya. Gitu. Baru setelah itu pas di Perth ketemu temannya ini lulusan masak gitu. Terus dia kemarin itu kan dia pengen pulang Indo. Dia bilang aku mau for good aja. For good itu istilahnya nggak mau balik ke Aussie lagi, udah selesai. Di Indonesia aja. Habis itu aku pengen buka usaha tapi aku nggak mau ngabisin duitku sendiri. Terus habis itu kita diskusi. Aku bilang ya udah kalau gitu aku yang bagian handle di sini kayak accountingnya, keluar masuk duitnya. Ntar kamu yang bagian jalaninnya, produksi apa-apa, pembagian hasilnya bisalah didiskusiin gitu. Akhirnya singkat cerita, oke, kami proses dari akhir tahun Desember itu, tahun lalu sampai Februari, Januari, baru buka. Baru buka udah mulai rame kena corona. Iya loh, di dekat rumah makanya kita kira kamu lagi di Indonesia sekarang, karena kan kita lihat kamu kalau nggak salah baru-baru ini buka restoran, terus akhirnya ya kita kira kamu masih di Bali. Ya. Oh enggak, aku dari sini handle. Kalau Handi tahu yang arah ke dari rumahku ke Kosmo itu kan di pojokan dekatnya seberangnya Pizza Hut itu kan ada Starbucks, itu baru buka bos. Belum seminggu udah kena corona. Iya. Kasihan Sakit loh. Starbucks loh Pak, Starbucks baru buka, gila. Iya. Corona nggak ada. Cuma ada Starbucks harusnya. Iya. Jarang nggak tahu sih. Kayaknya kurang banyak yang nongkrong juga kok kalau di Starbucks. Banyak Pak. Kenapa dia Starbucks buka di situ? Karena dia nembak mahasiswa yang di Ubaya. Petra kan sudah ada kan? Petra kan sudah ada. Ubaya. Wah, itu Pak, aku kemarin lewat situ, Masya Allah, nggak ada apapun di situ. Kasian banget. Di Bali, Yosefa pizza. Apa namanya? Iya. Di daerah mana, Yos? Bali. Dipromosiin dulu lah tokonya. Iya. Karena pendengar kita banyak. Kok jadi di daerah mana? Terus itu apa aja? Namanya, alamatnya gitu. Namanya Pizza Hut Bali, Jalan Sedap Malam nomor 11A. Itu dekat arah Sanur. Sanur. Oke. Dan pasar ya berarti. Ya benar. Kami di situ jual pizza tapi persis kurang lebih kayak Pizza Hut tapi harganya lebih miring dan lebih ke Italian gitu. Terus kamu bawa pizza terus lempar ke muka orang yang ngomongin kamu nggak? makan nih. Bapak bisa aja baca pikiran saya, Pak. Jangan, terus habis itu tiba-tiba warungnya tutup kena corona, kan nggak lucu. Iya. Ini berarti benar-benar baik aja. Warungnya ini kamu punya sendiri atau ada kerjasama dengan teman? Sama temennya tadi itu loh, Pak. Setengah kerjasama.
Oke. Joinan setengah-setengah. Joinan ya. Kita dulu juga sempat berpikir untuk joinan. Sampai sekarang itu 5 tahun yang lalu kita berpikir joinan sesuatu sih. Ya, macam. Tapi Cuma kita nggak tahu sesuatunya itu apa. iya. Kita join sesuatu ya. Sampai detik ini sesuatu itu apa nggak tahu. Oh, kita waktu itu mau bikin food truck. Iya, bukan Pak, itu percetakan sama fotografer itu loh. Oh iya, akhirnya. Ya kita mau bikin kantor conference tandingan kan kalau nggak salah pada waktu itu. Iya. Iya. Nggak jadi. Iya. Ya gitu aja. 10 menit terakhir, silakan pertanyaan terakhir dari kalian. Aku sih lebih ke amaze ke Iya, lebih ke amaze ya, Pak. Bener-bener. Mungkin pertanyaan terakhirnya begini deh. Untuk teman-teman yang sedang mengalami kegalauan hati untuk dalam pekerjaan dan lain-lain, apa yang kamu bisa bagikan dari kisah hidupmu yang ini ya, kisah hidupmu ini, apa yang kamu bisa kasih masukan ataupun kamu harusnya begini loh, jangan takut untuk begini, karena aku jujur selama 50 menit ini tadi aku lebih ke amaze sih, lebih ke amaze tentang cerita. Kita boleh tanya umurmu berapa nggak? Aduh, tua aku. Oh, nggak usah ya? Nggak apa-apa. Umur berapa sekarang? 27. 27 guys. 27 loh. Nah, kan tua. Aku makin Anda. 27 tuh harusnya aku nikah loh. Kalau aku berpikir normal kayak teman-teman yang lain udah nikah umur 25. Kalau kamu berpikir normal, mungkin kamu belum sesukses ini gitu. Tapi nggak ada yang mau kan. Belum ada pasangannya waktu itu. Waktu ini juga kita masih harus jalanin. Masih amaze. Masih amaze di umur 27. Berarti kamu mau mulai di umur 23-an harusnya. 22 lah, selesai kuliah. Enggak, maksudnya 25. Proses untuk ke Australia. Proses ke Australia 25. Kan 2018. Kan sebelum 25 itu kan kamu sudah nabung, sudah iya kan ya. Berarti kan kamu sudah lulus kuliah langsung. Berpikir untuk keluar dari zona nyamanmu itu di umur-umur 23 24 kan maksudnya. Iya. Iya benar toh? Yang maksudku itu yang aku mes itu di prosesnya, Pak, di proses teknya itu loh, maksudnya aku harus keluar. Itu proses setelah kalau orang sudah yakin nekat untuk keluar, dia akan mau nggak mau seperti Yosefa bilang tadi. Kalau aku sudah berangkat ke Australia, aku nggak mau pulang. Aku harus pulang dalam keadaan sukses. Mungkin seperti itu pikirannya Yosefa. Ya kan? Jadi nggak mau dalam keadaan sudah gagal di Australia. Dia harus tunjukkan aku nggak mau. Nah, tapi untuk proses ke situnya itu yang aku tadi lihat, gila banget sih itu. Itu yang bikin aku. Jadi gini ya, buat teman-teman yang dengerin ini, kita ini kagum dengerin ceritanya si Yosefa ini. Tapi nggak bisa dipungkiri juga jalan untuk mencapai apa yang dicapai Yosefa sampai sekarang itu berat sekali gitu ya. Betul. Jadi intinya teman-teman kalau nggak berusaha itu sudah nggak usah berharap lah gitu. Tapi kalau kamu punya mimpi yang tinggi, harus siap juga dengan usaha yang benar-benar pengorbanan yang tinggi. Iya, pengorbanan yang tinggi. Tapi banyak doa dan puasa. Soalnya waktu itu aku untuk visa ini juga aku banyak puasa juga kok. Tapi aku nggak bilang-bilang ya, nggak posting dong. Masa ini paling penting posting. Yang posting nakal-nakalnya sebenarnya. Wah. Ngomong-ngomong posting nakal, sudahlah. Habis time. Enggak bukan. Ini yang paling penting, berdoa dan puasa. Iya, doa dan puasa. Itu penting. Puasa. Dan kalian harus gimana ya? Aku juga masih berjuang di sini. Maksudnya lebih banyak kayak berserah gitu loh. Tuhan, emang aku benar-benar nggak sanggup ini. Jujur lah kalau nggak mampu ya memang. Kalau kita ada kesombongan rasanya kayak nggak layak lah untuk minta doa itu ke Tuhan. Ya. Dan aku bukan orang pintar juga kok. Jadi aku nggak pintar sebenarnya di kelas itu karena orang pintar bisa ngerjain ini itu. Nerawang berarti. Bukan, itu dukun Pak, itu dukun. Dukun itu Pak. Iya. Ini jadi, harusnya di podcast ini kita sandingkan sama podcast nomor berapa tuh yang Agatha ya. Itu mirip-mirip. Ini dua wanita yang gila-gila sih maksudnya. Mungkin podcast kita bisa kirim ke PAGS supaya PAGS-nya nyiarin ini waktu PA gabungan. Oh iya.
Oh janganlah, nggak usah lah. Nggak ada ayat-ayat di sini. Nggak penting, nggak penting, Kita nggak penting. hina-hina selapur, hina-hina Unai minta di Jangan, diboikot nanti. Kapan rencana balik ke Indonesia nih? Belum ada soalnya Aku titip kita masih oleh-oleh dong. lockdown juga. Oleh-oleh apa, Pak? Oh gampang gitu. Bumerang. Oh iya dari sini kan Ingin banget bumerang asli dari sana. Iya. asli ya. Pak mau main di mana Pak? Gampang lah itu. Bapak mau main di mana? Perumahan Bapak? Tetangga saya hancur semua rumahnya. Iya, Pak. Bapak rumahnya kan padat, rumah saya aja padat. Ini Pak, gimana sih? Mau main di mana? Sawah sebelah mana? Nanti aku ke pantai aja lah, asik. Pantai Kenjeran. Oke, aku terakhir untuk ke Yosefa. Dari tadi terakhir terus. Oh iya, terakhirnya Ya, kita banyak ini. kita terakhir itu banyak. Oke Ini ya. ibarat Oh, gitu. Iya. apa ngomong Yesus udah mau datang tapi belum datang ya kayak gitu. Kita bilang Oh, udah iya, mau iya. habis, Cocok, nggak ya. habis. Cocok ini. Nggak, Yos. Iya Aku gimana mau nanya. gimana. Iya. Tips-tips untuk beradaptasi di negara orang. Itu aja sih yang aku mau tahu. Sebagai foreigner ya, maksudnya orang asing datang ke daerah baru yang benar-benar baru, tidak terlalu banyak teman. Tips-tipsmu untuk menjadi sebuah ya manusia yang beradab di negara orang. Manusia yang beradab. Oke. Tips-tipsnya jangan malu ngomong sama orang. Soalnya kita kan bahasa lain kita kan. Terus Ya. bedoknya kita kadang diketawain, kadang diejek bahasanya kita itu. Jangan pernah malu. Pokoknya apalagi aku dari di sini, Bali ya, kelihatan banget maksudnya gitu. Kentara banget. Surabaya lah yang paling kental. Oh, Surabaya lebih parah ya. Oh, lebih parah itu. Oke. Kayak gitu. Terus tetap fokus. Kayak mau apa, tujuan kalian mau apa. Simpan uang, kayak gaya hidup kita ini sebenarnya kalau dibandingin hidup di Aussie ini luar biasa. Maksudnya kita bisa saving banyak uang dengan kamu makan nasi telur dibandingin makanan bule ya kayak beef apalah itu dan kawan-kawan itu mahal. Kalau ditambah-tambahin ini itu, kalau kita kan cukup makan seadanya aja bisa nabung kok. Gitu. Betul, itu setuju. Gaya hidup. Bedanya mungkin karena Yosefa itu enggak maksudnya karena Yosefa di negara lain. Kenapa lo? Di Australia itu nggak ada tetangga yang sirik. Jadi biar cuma makan nasi sama bon cabe nggak masalah. Hidup-hidupmu gitu. Kalau di sini kan, dia cuma tinggal makan-makan itu udah susah banget hidupnya kan. Jadi ini. Iya ya. Kemakan omongan. Iya, hidup kalau kemakan omongan ya nggak hidup akhirnya. Iya benar. Oke, itu aja sih. Thank you Yosefa. Iya. Aku pribadi luar biasa. Sorry ya kalau ada salah kata. Oh, tidak. Nyebut. Enggak ada. Kamu harus dengerin podcast kita. Itu semuanya salah kata selama 16 Ini adalah salah satu episode paling alim dari kami. Iya. Oh gitu ya. Episode sebelumnya, bukan Spotify. Episode ke-16 lebih gila. Tapi thank you banget loh Yosefa mau diajak podcastan bareng sekarang ini. Yes, oke. Thank you Yosefa. Stay safe ya di Austria. Iya, makasih kalian juga. Stay safe. Oke, sekian episode podcast Minoritas Kuadrat ini. Semoga kalian bisa terhibur dan tercerahkan, terinspirasi, teriluminasi. Terinspirasi dong. Ya, pencerahan namanya. Oh, cek aja IG-nya Yosefa di bawah. Aduh, jangan. Jangan di-follow, jangan. Buat kita aja ya, buat kita aja. Kalau kamu mau penasaran sama IG-nya, kamu tanya ke kami ya, kami ceritain aja ya, ceritain nabi-nabi. Oh, IG restoran itu ada. Restoran mana? Ada. Nah, itu aja. IG-nya itu aja. IG-nya itu aja. Pizza @pizzahut_Bali. Nah, di-follow kalau ke Bali dan kebetulan di daerah Sanur, ya kan? Berarti harusnya kalau kamu jalan-jalan pagi ke Pantai Sanur, ya kan? Jalan-jalan ke Pantai Sanur pagi, atau kamu habis pulang dari pulau apa tuh? Yang dari Sanur, Yos, ke sana? Aduh, nggak tahu. Gili Trawangan. Gili Trawangan. Matamu, Pak. Gili Trawangan. Gili Trawangan sih apa sih? Yang nyebrang itu kapal. Oh. Yang kemarin aku ke sana aku lupa. Iya, Gili Laba. Nusa Penida.
Nusa Penida. Iya, Nusa Penida. Nusa Iya. Penida. Nah, berarti siangnya habis itu pulang dari kapal itu kamu bisa Malamnya mampir. bisa makan Iya. pizza. Iya. Halal, Sampai. halal. Halal. Berarti kita kalau ke Bali bisa ngomong kamu ya? Bisa. Dapat bisa. tester Kasih tester tahu ya. aja. Kami Pizza kecil, pizza kecil. iya, kami Bisa. kenal Yosefa. Oh, kenal. Iya. Oh, Bayar. kenalan kan? Ya, Kenal sih kenal, bayar. saya follow IG-nya sama follow Instagram. Iya, bayar. Kami butuh bayar. Oke, thank you. Oke, thank you Yosefa. Dah. Thank you. Iya. Sampai Ya, ketemu di makasih episode juga. selanjutnya. Ya, sehat-sehat Ya. semuanya. Oke. Bye, guys. Thank you. Oke. Bye-bye. Stay safe. Bye.